Di sini kalau dibilang potensi untuk dijadikan wisata itu lumayan banyak. Arti Sampuran Putih dalam bahasa Karo, Sampuran itu artinya air terjun. Putih itu ya tetap putih lah gitu. Sibolangit adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang terletak di dataran tinggi dengan cuaca sejuk. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Karo, membuat kawasan ini menjadi gerbang strategis yang juga memperkaya objek wisata andalan Sumatera Utara. Desa Cinta Rakyat atau Basukum adalah desa tradisional yang telah dikenal wisatawan karena memiliki potensi alam yang indah. Areal persawahan yang asri menjadi pemandangan yang disuguhkan kepada wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata Sungai Dua Rasa. Sungai ini menawarkan pemandian air panas yang bersumber dari mata air panas alami dan juga air tawar yang segar. Majua-jua, nama saya Arianta Surmana Tarigan, Kepala Dusun 1 Desa Cinta Rakyat. Desa Cinta Rakyat terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun 1 Desa Cinta Rakyat itu sering juga yang dinamakan itu Basukum. Itu terdiri Desa Cinta Rakyat itu terbit sejak tahun 1945. Sebelum itu nama Desa Cinta Rakyat itu dinamakan Basukum. Dan satu lagi ada Dusun 2, itu namanya Dusun 2 Desa Cinta Rakyat. Itu dulunya namanya Lau Pulau. Dan Dusun 1 terdiri dari 85 kakak dan jumlah penduduknya ada 266 orang. Dan Dusun 2 terdiri dari 11 kakak dan jumlah penduduknya ada 40 orang. Jadi keseluruhan Dusun 1 sama Dusun 2 Desa Cinta Rakyat terdiri dari 96 kakak dan jumlah penduduk 306 orang. Kalau Desa Cinta Rakyat ini termasuk daerah perbukitan yang bisa dibilang dataran tinggi dengan ketinggian 650 dari permukaan laut. Kalau cuaca di sini bagaimana? Cuaca di sini bisa dibilang gimana ya, netral lah. Gini, kalau malam gitu agak dingin cuacanya, kalau siang ya agak panas gitu juga kayak gitu. Kalau mengenai mata pencarian keseharian masyarakat desa, itu sebagian banyak itu petani. Ada juga yang pegawai negeri kayak itu, ada juga sebagian, ada pegawai negeri, ada petani, ada buruh harian lepas. Juga ada juga yang kerjanya keluar kayak gitu, kayak nyupir kayak gitu. Gitu kalau soal pekerjaannya. Tapi rata-rata paling banyak bertani. Paling banyak bertani. Objek wisata alam yang juga dikunjungi wisatawan di daerah ini adalah air terjun Sampuran Putih. Air terjun ini memiliki 7 tingkat air. Hanya tingkat yang ketujuhlah yang dapat dilihat pengunjung dengan ketinggian air sekira 3 meter. Sedangkan tingkat ke-6 berada di balik tebing. Menurut warga lokal, jika digabungkan, ketinggian air terjun 7 tingkat ini bisa mencapai 150 meter. Di sini kalau dibilang potensi untuk dijadikan wisata itu lumayan banyak. Ada di sini yang
terkenal itu ya namanya Sampuran Putih ya kan, itu udah banyak orang yang tahu. Iya, terjun Sampuran Putih. Ada juga Lojabi, itu alirannya dari Dua Rasa itu. Kalau musim-musim kemarau kayak gini, airnya agak hangat itu, gitu. Tapi ada juga sini namanya Sungai Lobasukum. Itu kalau kita ke situ airnya sangat dingin, gitu. Terus ada juga Sampuran Lolateng, itu di bawahnya gitu, kita kayak gitu, ya sejuk kayak gitulah, nyaman kayak gitu. Kalau untuk penenangan pikiran bisalah kayak gitu. Itu dibilang Sampuran Putih karena kalau di musim-musim penghujan kayak gitu kan, dia mengeluarkan uap yang warna putih kayak gitu. Terus dari dulunya pun Sampuran Putih itu dari nenek moyang dulu itu udah dinamakan Sampuran Putih gitu. Sampuran itu bisa diartikan dalam bahasa Indonesia itu air terjun kayak gitu. Spesialnya air terjun putih, Sampuran Putih itu spesialnya itu di lingkungannya adem. Kalau untuk pemandangan gitu ya bisa bilang indah gitu. Terus pemandangan mata dibuat enak gitu di situ. Terus lokasinya untuk camping juga ada di situ gitu. Kalau orang camping agak lumayan juga kalau dulu ke situ ya. Terus kalau sekarang kalau udah karena pengelolaannya kurang itu agak kurang gitu. Yang dilakukan pemerintahan Desa Cintaraya untuk mendongkrak untuk kemajuan Sampuran Putih itu untuk saat ini ya untuk menjaga kesopanan aja lah untuk pendatang dari luar kayak gitu supaya orang itu bisa betah datang ke desa kita gitu aja. Kalau untuk kemajuan ke depannya ya kami berharap adalah pihak ketiga yang mau membantu ya kan untuk membangun desa daerah wisata di desa kami khususnya Sampuran Putih gitu. Dari kota Medan dibutuhkan waktu sekira 2 jam untuk sampai di wisata air terjun Sampuran Putih dengan akses jalan yang cukup memadai untuk dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun untuk kendaraan besar sedikit tidak nyaman karena jalannya yang kurang lebar dengan beberapa belokan tajam. Kalau perkembangannya mengenai Dua Rasa itu ya kalau hari-hari biasa nggak begitu rame lah ke situ ya kan. Tapi hari-hari besar kayak gitu kayak hari Sabtu, hari Minggu itu lumayan itu orangnya yang dari luar datang ke Dua Rasa. Terus orang itu merasa nyaman, soalnya masyarakat sini semua ramah-ramah. Kalau tanya kayak gitu, ya bagus lah kayak gitu, sopan kayak gitu jawabannya. Kebanyakan yang datang ke situ ya mahasiswa lah kayak gitu untuk camping kayak gitu, menikmati alam lah namanya itu ya kan. Wisatawan dari luar negeri ada nggak? Ada juga wisata luar negeri yang datang ke situ, tapi ya kayak gitulah ya orang itu datang, mandi, berfoto-foto, pulang kira-kira kayak gitu aja. Kalau dulu bisa dibilang terkenal, tapi karena jalannya ke bawah ke Sampuran Putih itu agak sulit, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki kayak gitu. Jadi orang ke dalamnya merasa capek mungkin kira-kira ya kan. Terus Sampuran Putihnya juga gitu kan agak rawan itu kan. Kalau kita mandi-mandinya harusnya nggak boleh ke tengah itu. Udah dibuat di situ keterangan apanya diwaspadai untuk nggak boleh mandi ke tengah. Jadi ada juga korban di situ karena nggak bisa dibilangin kayak gitu ya kan. Karena itu tadilah untuk jalan ke dalam itu pun belum bisa dibuat bagus, terus pengelolaannya pun itu butuh dana yang banyak untuk pengelolaan Sampuran itu. Jadi orang sini belum sanggup untuk mengelolanya gitu. Selain potensi wisata alamnya, Desa Cinta Rakyat juga memiliki potensi pertanian yang besar karena lahannya yang subur. Meskipun demikian, hasil pertanian seperti padi hanya ditanam untuk memenuhi kebutuhan warga lokal saja dan belum dikembangkan sepenuhnya. Kalau hasil bumi di sini kebanyakan itu gula merah, getah, pinang,
padi, gitu. Dan itu biasanya hasil-hasil ini dijual, dipasarkan kemana? Kalau untuk padi itu keseluruhannya itu digunakan untuk dimakan lah, gitu. Nggak cukup untuk apa dijual gitu. Tapi untuk yang dijual itu ada gula merah, karet, getah kayak gitu, pinang gitu. Kalau keadaan tanah di sini bisa dibilang subur, tapi kalau letaknya yang tanahnya bisa dibilang nggak rata kayak gitu, pengelolaannya gitu agak sulit. Miring semua tanahnya sini gitu. Itulah dikelola masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Ya, makanya nanam padi hanya kebutuhan lokal saja. Iya gitu, nggak bisa dijual gitu. Kalau untuk buah-buahan di sini bisa juga, tapi panenannya sekali tahun kayak manggis, durian itu pun kadang berbuah, kadang enggak. Jadi mungkin pengelolaannya mungkin yang kurang bagus ya kan, entah pemupukan kayak gitu, entah karena cuaca gitu. Kami belum nggak mengerti mengenai itu. Pokoknya pengelolaannya kayak gitulah kira-kira. Wisata air terjun Sampuran Putih pernah berjaya di tahun 2000-an. Banyak wisatawan yang datang ke lokasi ini meski akses jalan kurang memadai saat itu. Namun sejak 10 tahun terakhir, pengunjung yang datang semakin berkurang. Objek wisata ini seolah ditinggalkan begitu saja. Jeffrey Ginting, pengelola wisata air sungai Dua Rasa dan air terjun Sampuran Putih ini, tetap optimis menghidupkan kembali objek wisata air terjun kebanggaan desanya ini, meski di tengah sepinya pengunjung. Menjua-jua, nama saya Jeffrey Ginting sebagai pengelola wisata Sampuran Putih ini. Tempat ini dibuka mulai dari sekitar di atas tahun 2000. Di situ sudah mulai ada pengunjung yang berdatangan dan kami dari pihak keluarga berinisiatif untuk membuka tempat ini sebagai wisata. Dan kami di situ berjualan lah gitu istilahnya untuk melengkapi kebutuhan pengunjung. Arti Sampuran Putih dalam bahasa Karo, Sampuran itu artinya air terjun. Putih itu ya tetap putih lah gitu dalam bahasa Karo atau mentar dalam bahasa Karo gitu. Pada waktu itu lumayan rame Bu. Pengunjung lokal gitu pun hari biasa pun ada. Kalau ramenya hari libur atau hari Minggu gitu rame Bu. Rata-rata yang datang menggunakan sepeda motor, kebanyakan yang sepeda motor. Kenapa? Karena mungkin dari dulu itu jalannya masih kurang bagus gitu Bu ya. Kalau sekarang ini udah terjangkau mobil gitu Bu. Untuk mencapai lokasi ini dibutuhkan waktu sekitar lebih kurang 15 menit dari jalan utama, jalan Bantar Baru Penen. Dengan cara jalan kaki lah gitu. Menempuh jalan kaki selama 15 menit. Ya, air terjun ini semuanya ada 7 tingkat Bu. Terus yang kita lihat sekarang itu ya tingkat 1 lah gitu. 6 tingkat lagi tidak bisa dilihat dari tempat kita ini, cuman bisa dilihat dari udara atau drone gitu Bu. Kira-kira kalau 7 tingkatnya sekitar 100 meter Bu, lebih kurangnya. Cuman yang paling tinggi ini yang tingkat ketiga lah gitu, kalau nggak salah tingkat ketiga itu sampai 75 meter dari permukaan kawahnya Bu. Sudah pernah Bu, saya panjat dari tebing ini ke atas lah, manjat lah gitu Bu. Saya bawa kamera juga, cuman agak kesulitan karena terhalang juga. Karena ada tebingnya juga Bu. Tebingnya kondisinya bagaimana? Kondisi tebingnya sangat curam Bu, sehingga tidak memungkinkan untuk dilihat secara langsung. Kalau nanti kira-kira pengunjungnya rame, kita pasti akan buka kembali Bu. Kita benahi lagi nanti pelan-pelan. Kendalanya apa sih? Kendalanya mungkin ini fasilitas masih banyak yang kurang ini Bu. Fasilitas untuk perbekalan, fasilitas tempat santai, masih banyak yang kurangnya ini Bu.
Iya, dari dulu Kian ini pengunjung kita ada yang camping, dirikan tenda gitu, ada yang mandi berenang gitu. Ya memang kendala kita di modal ini, Bu. Kalau ada modal ya bisa kita lengkapilah fasilitasnya, kita bagusi jalannya, kita buat di sini kantin. Bila perlu kita buat juga untuk jualan apa semacam untuk jualan cenderamata gitu, Bu, oleh-oleh gitu. Penginapan pun dibutuhkan juga karena pengunjung kita ada juga yang dari jauh gitu, mungkin lelah gitu bisa menginap di sini gitu, Bu. Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya jumlah pengunjung di wisata air terjun ini adalah tewasnya beberapa pengunjung saat berenang di lokasi jatuhnya air terjun. Pusaran air yang kuat dan kedalaman yang menurut warga lokal mencapai lebih dari 10 meter. Sebenarnya ada sedikit dulu kendala karena mungkin pengunjung sudah mulai berkurang akibat ada beberapa pengunjung kita yang jadi korban di sini gitu, Bu. Dan sudah ada memang tulisan di sini dibuat untuk dilarang berenang di kawah air terjun, tapi dalam keadaan tertentu kan kita nggak di sini juga gitu, Bu. Jadi mungkin pengunjung ini tidak membaca atau bagaimana sampai bisa berenang ke kawah gitu. Setelah kejadian itu ya agak sepi dan ya kami pulanglah gitu istilahnya, Bu. Untuk para pengunjung air terjun Sampurn Putih, dimohon untuk tidak berenang di kawah air terjun ini karena air terjun ini banyak mengandung gelembung udara, di mana jika banyak gelembung udara di dalam air maka semakin sulit untuk mengapung. Pemerintah desa bahu-membahu bersama warga desa dalam menjaga kelestarian hutan yang menjadi penyangga mata air sungai-sungai yang menjadi wisata andalan desa. Lubuk Larangan adalah kearifan lokal yang terus dijaga sejak zaman leluhur suku Karo hingga kini. Warga dilarang memancing dan menyetrum ikan. Yang dibuat pemerintahan desa untuk melestarikan lingkungan itu ada beberapa hal ya kan. Salah satunya kalau kami pemerintahan desa setiap hari Jumat kayak gitu membuat kebersihan desa gitu, kayak menyapu untuk menyadarkan masyarakat tentang kebersihan lah gitu kira-kira kan. Terus ada juga kami buat pemeliharaan sungai. Pemeliharaan sungai itu dibuat untuk setiap tahunnya untuk panen gitu. Dibuat juga perdasnya itu untuk melarang masyarakat dan orang luar untuk pemanenan sungai. Memancing juga dilarang, menjala juga dilarang, meracun juga dilarang. Setiap orang yang kedapatan menjala atau memancing di situ, kami dendakan berjumlah 5 juta. Tapi kalau orang kampung, kalau kedapatan kayak gitu memancing atau menjala atau meracun di sungai itu, kami buat sanksinya menyapu di keliling kampung kayak gitu. Selain air terjun Sampurn Putih, Jeffrey dan keluarganya juga mengelola objek wisata Sungai Dua Rasa di Desa Negeri Gugung tak jauh dari Desa Cinta Rakyat. Sungai Dua Rasa memiliki beberapa sumber mata air panas yang menyebar di beberapa titik. Percampuran air panas dari mata air dan air sungai dari hulu membuat sungai ini memiliki dua rasa, yakni dingin dan panas. Fenomena unik inilah yang membuat banyak wisatawan tertarik mengunjungi sungai ini. Mengenai Dua Rasa, kalau di awal-awalnya itu namanya Lau Jabi. Terus pengunjung yang pertama kali datang itu pengunjung asing lah gitu, dari luar negeri. Sekitar tahun 80-an itu sudah mulailah rombongan dari luar negeri yang menuju ke Lau Jabi. Sampai akhirnya dikenal oleh wisatawan lokal gitu, dan mereka lah yang memberi nama tempat itu menjadi Dua Rasa.
karena memang ada rasa panas dan ada yang dingin juga. Ya, lokasi yang kita kelola itu udah termasuk hulu. Sumber mata airnya ada paling tidak itu ada 3 titik sumber mata air panas. Dulu memang pernah kejadian air panas 2 Rasa itu mengalami banjir. Tapi banjirnya bukan banjir biasa, itu lebih mengarah ke banjir vulkanik karena mengandung lumpur. Karena memang air panas itu tidak terlepas juga dari aktivitas vulkanik. Dari semenjak meletusnya Gunung Sinabung memang sering terjadi pasang surut debit air mata air panas 2 Rasa. Terpengaruh lah gitu istilahnya. Kadang bisa pula berkering gitu, berkurang drastis. Terus kadang-kadang bisa tambah besar gitu. Hal ini mungkin aliran itu memang satu sumbu gitu kira-kira lah. Tapi ini tuh yang geologi lah yang paham kan. Sedikit banyaknya begitulah kondisinya. Aliran Sungai 2 Rasa berasal dari pegunungan Tanah Karo hingga ke wilayah Biru-Biru yang masih berada dalam wilayah dataran tinggi Deli Serdang. Tidak dipungkiri bahwa dataran tinggi Deli Serdang adalah surga wisata alam karena memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Untuk menjaga kelestarian sungai ini, warga desa juga menaati peraturan tentang lubuk larangan. Cara merawat sumber air panas itu ya kita jaga kebersihannya, kita jaga alamnya, lingkungannya. Hanya itulah yang bisa kita lakukan. Perbedaannya dari dulu, dari tahun 2000-an itu lebih rame sini Bu, Sampuran Putih ini daripada 2 Rasa. Kalau sekarang udah lebih rame di 2 Rasa karena udah ada terjangkau roda 4 lah, jalan udah ada, fasilitas pun mungkin sudah lebih banyak di sana gitu Bu. Yang saya impikan untuk 2 Rasa itu lebih bagus, lebih maju, mengikuti standar-standar internasional, bisa meningkatkan pemasukan bagi masyarakat, memajukan daerah, terutama daerah sinilah memajukan masyarakatnya juga gitu Bu. Untuk Sampuran Putih ini pun semoga bisa dibuka kembali, bisa beroperasi lagi secepatnya dan bisa membantu pemasukan daerah sini juga Bu. Yalah, itu salah satunya untuk pembangunan jalan ke lokasi wisata itulah yang paling utama ya kan. Terus pengelolaan di lokasi wisata itu sendiri ya bisa dibilang untuk kalau untuk sungai yang dibilang kami tadi untuk Lojabi itu tempat parkirnya pun bisa dibilang untuk wisata itu belum cukupi kalau nggak dibuat pelebaran kayak gitu. Terus kalau dibilang Lobak Sukum itu jalannya masih roda 2 ke dalam. Kalau bisa dibilang jalannya curam dan hanya bisa dilalui roda 2, itu pun curam kali. Kalau orang sini bisalah berani ke bawah ya kan, tapi kalau orang luar itu kurasa nggak sanggup. Air terjun Sampuran Putih dan Sungai 2 Rasa adalah wujud keselarasan alam dan manusia yang menjaganya lewat kearifan lokal dari generasi ke generasi.